Di tengah IKN yang sedang dikebut, sedang diperjuangkan agar menjadi ibu kota Nusantara yang optimal, yang sesuai target kapan pembangunannya selesai, dan badan otoritanya juga sudah melanglang buana memperkenalkan, mengkampanyekan tentang terkini situasi IKN yang tentu kita tahu bersama belum lama ini ada kunjungan MPR. Luar biasa, progresnya luar biasa. Beberapa momentum lagi akan ada pelimpahan ASN-ASN untuk bertugas di IKN. Tapi mengapa Amin Rais, sang profesor, sampai dengan saat ini masih tidak punya optimisme untuk IKN? Bahkan ia menyebutnya IKN sudah menjadi kota hantu. Kita bahas. Halo guys, Anda kembali bersama saya, Bang Bill. Di video kali ini saya mau mengajak kepada kalian semua, kita rame-rame yuk menonton apa sih komentarnya Pak Amin Rais di thumbnail YouTube-nya. Ia mengatakan bahwa IKN itu sudah jadi kota hantu. Padahal kita tahu bersama bahwa IKN itu belum lama ada informasi sedang berkembang dan tidak lama lagi akan ada ASN yang mulai berdatangan untuk bertugas di IKN. Ini luar biasa. Nah, saya mau ajak kepada kalian semua, kita tonton yuk apa yang disampaikan oleh Amin Rais, sekaligus kita lihat ada salah seorang konten kreator YouTuber Bang Dian Rana yang sampai dengan saat ini setiap hari update memberikan informasi tentang situasi terkini IKN, dan menurut dia setiap hari terjadi perkembangan progresif dan beberapa momentum lagi dipastikan ASN-ASN akan mulai bekerja di IKN. Langsung saja kita ke YouTube-nya Om Amin Rais. Salah satu karya terburuk dan terkutuk Jokowi menurut saya adalah ambisi gilanya memindah ibu kota Jakarta ke Kalimantan Timur. Nah, tangan Jokowi itu tangan yang panas dan beracun. Semua hal yang disentuh Jokowi hampir semuanya gagal. Walaupun mula-mula terlihat moncer, dengan berjalannya waktu, proyek-proyek Jokowi alias Mulyono berakhir dengan kegagalan. Kesempatan yang bersejarah ini dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa taala, dengan meminta izin dan dukungan dari Bapak Ibu anggota dewan yang terhormat, para sesepuh dan para tokoh bangsa, terutama dari seluruh rakyat Indonesia. Dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan. Sejak Mulyono minta izin DPR dan DPD untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke IKN, itu omongan dan gayanya terdengar dan terlihat optimis. Semua kritik dan opini masyarakat supaya Mulyono hati-hati, tidak gegabah, harus hati-hati, tidak pernah diindahkan oleh Saudara Mulyono. Nah, dia selalu bicara bahwa IKN Nusantara adalah masa depan Indonesia, sebuah forest city yang indah, dan sebagai ibu kota yang baru Indonesia, IKN akan menjadi objek kekaguman dunia, menjadikan dunia terpana, terkagum-kagum dengan IKN. Namun ketika kewarasan pikirannya muncul, dia sadar ternyata IKN yang dibangun di tengah hutan dengan kontur tanah yang berbukit-bukit memang mustahil dapat diselesaikan sesuai impian liar Mulyono. Sehingga dia sendiri akhirnya gusar bahwa IKN bakal jadi kota hantu. Nah, saya kutip ad verbatim paragraf pertama omongan Mulyono yang ditulis oleh Kabar Aktual Denpasar pada 8 Oktober 2024, 12 hari sebelum Mulyono lengser, sebagai berikut. Di tengah kekhawatiran mangkraknya penyelesaian pembangunan IKN di Kaltim,
berbagai upaya dilakukan agar tercipta keramaian di sana. Presiden Jokowi tidak ingin IKN menjadi kota hantu atau tempat jin buang anak. Ini enggak, kurang lebih saya bacakan ya. Nah, beberapa waktu lalu gedung-gedung yang mangkrak di IKN sudah dikepung oleh semak belukar. Tetapi oleh Ternak Mulyono dan para buzzer rupiah saya dikatakan IKN makin indah, makin kuat daya tariknya buat para wisatawan dari dalam maupun luar negeri. Kini makin hijau, meminjam bahasa orang Solo, itu pernyataan para ternak Jokowi hanya pernyataan yang belgedes. Kadang-kadang kita bisa jadi stres juga dengarkan orang yang sudah tua, kemudian bahasa-bahasanya itu bukan bahasa-bahasa optimis, bahasa sentimen. Pak Amin Rais. Bagi kita sih sebenarnya beliau ini nggak perlu ditanggapi karena memang orang sudah berada pada satu titik klimaks cara berpikir yang jadi kayak kekanak-kanakan. Tapi penting juga untuk kita klarifikasi bahwa bahasa yang dia sampaikan lewat media tadi bahwa akan Jokowi menganggap bakal menjadi kota hantu dan jin buang anak, yaitu kan bahasa motivasi sebenarnya. Dia harus bagaimana target pembangunan itu harus dicapai dan keramaian harus dilakukan. Itu penting, itu bahasa optimis. Bukan kegusaran gitu loh. Bukan berkaitan dengan bahwa Jokowi sedang galau, kan enggak gitu. Nah, apakah kemudian contoh video yang disampaikan oleh Pak Amin Rais bahwa semak belukar yang sudah berkembang dan bertumbuh di IKN itu adalah lambang dari bahwa kota ini menjadi kota hantu? Ya tidaklah, karena memang agenda misi besar dari IKN ini kan bahwa rumput-rumput dan juga semak belukar itu ditargetkan untuk kemudian bertumbuh dan lebat, harus berkembang. Tinggal nanti kemudian momentum perapihannya diperbaiki setelah mendapat maintenance yang baik kan gitu. Itu yang tidak dipahami oleh Pak Amin Rais. Dan orang-orang yang melakukan mengambil gambar seolah-olah IKN itu terbengkalai itu keliru. Karena memang target IKN itu di setiap sudut harus ada semak belukar, harus ada tumbuhan-tumbuhan yang memang betul-betul lebat. Tinggal nanti proses maintenance dan perapihannya itu berikut kan gitu. Kan ada tahapan pembangunan. Dan dia mengatakan bahwa Ternak Mulyono menganggap bahwa semakin cantik. Lah iya. Nah sekarang kalau memang nggak percaya kita ke Bang Dian Rana ya. Ini Bang Dian Rana ada satu videonya, ini belum lama, 1 hari yang kemarin. Dia membuat satu video yang judulnya IKN Jos melimpah pasokan air ibu kota Nusantara dari bendungan Nusantara. Artinya pertumbuhan IKN itu berkembang kan gitu. Langsung saja saya ajak kalian kita jalan-jalan ke IKN lewat channel YouTube-nya Bang Dian Rana. Halo sahabat Dian Rana dimanapun berada, bertemu kembali sama saya Dian Rana dan hari ini tanggal 28 Januari tahun 2025 kembali ya kita bertemu untuk melihat situasi terbaru di ibu kota Nusantara. Dan kali ini saya mengajak kalian semua ke lokasi Bendungan Sepaku Semoy. Ini bendungan terbesar saat ini yang ada di ibu kota Nusantara. Kita akan keliling-keliling di lokasi bendungan ini. Dan sebagai informasi buat teman-teman semua, di bendungan ini selain penyedia air baku dan juga pengendali banjir, di sini juga sudah ada penangkaran rusa dan juga budidaya melon di kawasan ini. Nah ini saya mengajak kalian semua ke lokasi bendungannya terlebih dahulu. Nanti kita akan keliling-keliling di kawasan ini. Jadi buat semua sahabat Dian Rana yang baru bergabung, selamat datang ya, selamat bergabung di channel Nusantara ya, di channel saya. Di channel saya hampir setiap hari kita akan update di kawasan ibu kota Nusantara. Paling lambatnya itu 2 hari sekali. Jadi buat kalian semua yang baru bergabung, jangan ragu ya untuk menekan tombol subscribe. Dan kita lanjut teman-teman semua melalui pelimpah dari Bendungan Sepaku Semoy ini. Nah ini lokasi bendungannya buat teman-teman semua yang baru bergabung.
Lokasi bendungan Sepakusemo ini kalau dari arah Balikpapan itu sebelum ibu kota Nusantara ya, sebelum kawasan inti Nusantara. Jadi kalau kalian dari arah Balikpapan akan melewati bendungan Sepakusemo ini. Kecuali kalau kalian nanti melalui jalan tol ya, jalan tol IKN, baru nggak akan melalui jembatan, nggak akan melalui bendungan ini teman-teman, karena melalui jembatan Pulau Balang kan. Tapi sementara ini karena melalui Samboja, kalian akan melewati bendungan Sepakusemo. For anyone struggling with dementia, do not drink cold water. You've probably heard that dementia is all about Ini. Dan saat ini kan di KIPP itu air minumnya sudah dipasok dari sini juga teman-teman. Air minum di kawasan inti Nusantara hampir seluruhnya itu sudah menggunakan air siap minum dari sini ya. Air bakunya dari bendungan Sepakusemo ini. Dan kalau kita lihat ya, penataan taman-tamannya ini cantik banget. Nggak sabar kita kalau di kawasan ini udah dibuka untuk umum, pasti ramai ya untuk sekedar jogging ya pagi sore ya teman-teman. Ini kalau di depan kita saat ini kan lokasi ini ya, lokasi bukit bendungannya ya, bukit bendungan. Apalagi kalau di pagi hari ya, pada saat matahari terbit dan masih ada embun kayak gitu, itu cakep banget teman-teman. Kayaknya pernah saya liput di sini pada saat pagi, pada saat matahari terbit ya. Dan juga di kawasan ini teman-teman semua itu banyak burung loh kalau waktu pas kita di dalam waktu itu ya. Jadi buat kalian semua yang ingin melihat suasana di dalam, scroll aja ya liputan saya pada saat saya di bendungan Sepakusemo ini. Oke, kita lanjut lagi ke area lainnya yang ada bangunan yang menyerupai perahu ya di depan sana. Dan juga nanti kita akan melihat ke penangkaran rusaknya ya, karena dekat dengan ini ya, dekat dengan bangunan-bangunan yang ada di bendungan Sepakusemo ini teman-teman. Wih, cantik guys. Nah itu, coba kalian lihat ya, ini rumput-rumput semak belukar ini ya, rumput-rumput yang sudah semakin lebat apa semua. Ini dipahami oleh Pak Amin Rais dan juga kroni-kroninya sebagai bahwa akhirnya IKN jadi kota hantu karena memang sudah tidak terawat. Padahal ini harus dibiarkan, memang dia harus lebat dulu, diperbanyak yang model-model begini di sekitaran-sekitaran bangunan, baru kemudian ada namanya momentum perawatan kan gitu. Ada-ada aja nih Amin Rais. Cantik kan kalau semak belukar itu memang mengelilingi, namanya juga kota kota hutan ya, jadi akan ada semangat penghijauan di sudut-sudutnya, termasuk yang ada di daerah di bangunan-bangunannya gitu. Dan ini dia teman-teman semua untuk kondisi bangunan yang menyerupai perahu. Kalau kita lihat di sekitarnya sudah mulai hijau dengan ditumbuhi tanaman-tanaman yang disiapkan ya teman-teman. Saya akan perlahan melihat ke area ini, ke area bangunannya, sampai nanti kita ke lokasi ini ya, lokasi penangkaran rusa teman-teman. Cantik sekali. Jadi memang belum jadi tempat umum ini.
Ternyata di Kalimantan banyak rusa ya. Ini ada tempat penangkaran rusanya. Ini dia. Nah, di bawah kita itu terlihat ya, itu ada kandang penangkaran rusa yang ada di Bendungan Sepakusmo ini. Kemarin kan pada saat saya kesini juga itu pertama didatangkan tuh 2, dan sekarang sudah ada 3. Nah, di kawasan Bendungan Sepakusmo ini. Jadi selain ada penyedia air baku, di sini juga ada penangkaran rusa dan juga budidaya melon teman-teman di kawasan Bendungan Sepakusmo ini. Lagi viral di TikTok, alat ajaib yang bikin kamu bisa mindahin furniture sendirian, Smart Lift. Dan kita akan coba melihat ke arah musola di kawasan Bendungan Sepakusmo. Dan juga saya akan mengajak kalian musolanya khas Kalimantan. untuk naik ketinggian 100 meter pada saat nanti di bendungannya ya, di airnya, untuk melihat secara luas keadaan dari ketinggian 100 meter. Ya, ini musolanya ya. Itu ada rumah cantik rumahnya ini. Dan kita lanjut ya ke area bendungannya. Nanti seperti biasa kita akan naikkan ketinggian sampai 100 meter untuk melihat suasana dari ketinggian. Jadi buat teman-teman semua, jangan kemana-mana dulu ya, simak sampai selesai. Dan jangan lupa ya, sebelum meninggalkan video ini, tekan tombol like ya. Silahkan tinggalkan komentar, berikan kritik dan saran. Apapun teman-teman kritiknya saya akan baca semua, saya akan terapkan di video selanjutnya. Oh, ini helikopter ya. Pendaratan helikopter nih, helipad. Besar ya. Penampungan air. Cantik.
Nah itu tuh rumput-rumput itu semak belukar. Oke guys, saya langsung antar kalian singkat ini ke tempatnya lapangan sepak bola training center PSSI ya. Ini belum lama, baru 13 jam lalu yang di-upload. Jadi baik, cantik nah. Itu ada beberapa pekerja ya di bawah itu terlihat. Tentu mereka melakukan perawatan, kebersihan. Teman-teman, kita lanjut keliling di bagian lapangan ya. Lapangan training center. Ini di bagian pinggirannya ada akses seperti ini ya teman-teman. Ini kalau ke arah lapangan. Ini lapangan yang rumput sintetis ya teman-teman. Jadi kalau di sekitar ya keliling lapangannya itu ada jalanan seperti ini. Ini saya mengajak kalian semua untuk jalan-jalan di sekitar lapangan training center. Keren lah guys ya, luar biasa. Bayangin aja kalau semua pemain sepak bola sudah mulai latihan di sini. Pasti orang-orang akan datang ke IKN. Minimal warga-warga yang di kampung-kampung bersebelahan dengan IKN. Tapi jangan khawatir lah, ya. Kalau aku tetap menganggap bahwa nanti kan akan ada yang namanya ASN yang akan mulai tinggal di IKN kan gitu. Ketika mereka sudah pindah, maka progres pembangunan dan juga kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan itu akan semakin terlihat. Jadi istilah kota hantu yang disampaikan oleh Amin Rais itu terbantah dengan video yang diperlihatkan oleh Mas Dian Rana bahwa setiap hari itu IKN itu ada aja perubahan, ada pertumbuhan kan gitu. Apalagi kepala otoritanya ini, badan otorita Pak Basuki ya, Pak Bas itu tetap optimis, tetap menyampaikan bahwa agenda motivasi perjuangan itu akan terus kita kembangkan di IKN. Wah, itu ada burung cantik guys. Betah lah kalau tinggal di IKN ini, betah. Kapan ya? Oke. Guys, aku pikir itu ya video yang aku mau sajikan. Yang jelas ini sekaligus bantahan buat kita punya Bapak Profesor Amin Rais terkait sebenarnya yang bukan cuma soal IKN-nya jadi kota hantu. Pak Amin Rais ini ingin mencari cara atau mencari bahan untuk menghajar Pak Mulyono, Pak Jokowi. Dia udah kehabisan bahan kayaknya di YouTube-nya. Jadi ya udah hajar Jokowi, karena kalau cuma soal IKN-nya dia pasti sadar lah bahwa IKN ini setiap hari berkembang. Cuma kan sebenarnya dia mau cari apa lagi ya bahan, karena pagar laut, apalagi semua masalah-masalah yang kemudian dicocok logikan bahwa ini adalah kesalahan Jokowi, semua itu terbantahkan. Kalian menilainya gimana? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Saya Bang Bill, Offside.